1. Seorang polisi Pamong Praja melakukan patroli di area yang diduga menjadi tempat perjudian. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Langsung melakukan penangkapan. B. Mengabaikan dan melanjutkan patroli. C. Melakukan penyamaran untuk mengumpulkan bukti. D. Menghubungi atasan untuk meminta instruksi. E. Memberikan peringatan lisan kepada pelaku. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan paling tepat adalah melakukan penyamaran untuk mengumpulkan bukti. Hal ini memungkinkan polisi Pamong Praja untuk mendapatkan informasi yang akurat tanpa mengganggu operasi penegakan hukum yang lebih besar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam operasi penertiban pedagang kaki lima atau PKL, pendekatan apa yang harus diutamakan oleh polisi Pamong Praja? A. Penegakan hukum secara tegas. B. Negosiasi dan mediasi. C. Penggunaan kekerasan minimal. D. Pemberian sanksi administrasi. E. Pengusiran paksa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan negosiasi dan mediasi harus diutamakan untuk mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak, menghindari konflik, dan menjaga ketertiban umum secara berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Polisi Pamong Praja menemukan bangunan liar di kawasan konservasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Langsung membongkar bangunan. B. Memberikan surat peringatan tertulis. C. Menangkap pemilik bangunan. D. Melaporkan ke media massa. E. Mengabaikan penemuan tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memberikan surat peringatan tertulis adalah langkah pertama yang sesuai prosedur, memberikan kesempatan kepada pemilik untuk merespon sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Kita masuk soal berikutnya. 4. Apa fokus utama dari program Kampung Tangguh yang diinisiasi oleh Satpol PP di beberapa daerah? A. Peningkatan infrastruktur desa. B. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. C. Penguatan ketahanan dan keamanan lingkungan. D. Pengembangan pariwisata desa. E. Pelestarian budaya lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program Kampung Tangguh berfokus pada penguatan ketahanan dan keamanan lingkungan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam kasus kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, tindakan prioritas polisi Pamong Praja adalah A. Melakukan pembubaran paksa. B. Bernegosiasi dengan tokoh masyarakat. C. Menembakkan gas air mata. D. Menutup akses ke lokasi. E. Menunggu instruksi dari kepolisian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bernegosiasi dengan tokoh masyarakat adalah tindakan prioritas untuk meredakan situasi secara damai dan menghindari eskalasi konflik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Polisi Pamong Praja menemukan pelanggaran izin usaha pada sebuah tempat hiburan malam. Sanksi apa yang paling tepat diberikan? A. Penutupan permanen. B. Denda administratif. C. Pencabutan izin usaha sementara. D. Penangkapan pemilik usaha. E. Pemberian peringatan lisan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pencabutan izin usaha sementara adalah sanksi yang paling tepat, memberikan efek jera namun masih memberi kesempatan untuk perbaikan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menangani unjuk rasa, prinsip apa yang harus dipegang teguh oleh polisi Pamong Praja? A. Penggunaan kekuatan maksimal. B. Penangkapan seluruh peserta. C. Perlindungan hak berpendapat. D. Pembubaran paksa. E. Pengabaian aksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perlindungan hak berpendapat adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh, sambil tetap menjaga ketertiban umum. Kita masuk soal berikutnya. 8. Apa langkah yang harus diambil polisi Pamong Praja ketika menemukan pelanggaran perda oleh pejabat pemerintah? A. Mengabaikan pelanggaran. B. Memberikan keistimewaan. C. Menindak sesuai prosedur standar. D. Melaporkan ke media. E. Menunggu instruksi khusus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa polisi Pamong Praja harus menindak sesuai prosedur standar tanpa membeda-bedakan status pelanggar, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, peran polisi Pamong Praja yang paling efektif adalah A. Melakukan razia masker setiap hari. B. Memberikan sanksi denda maksimal. C. Edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan. D. Menutup seluruh fasilitas publik. E. Menangkap pelanggar protokol kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan adalah peran yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran virus. Kita masuk soal berikutnya. 10. Saat menangani konflik antar warga, pendekatan apa yang harus diutamakan oleh polisi Pamong Praja? A. Penangkapan pihak yang bertikai. B. Penggunaan kekuatan untuk membubarkan. C. Mediasi dan resolusi konflik. D. Pengabaian konflik. E. Pemberian sanksi administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mediasi dan resolusi konflik harus diutamakan untuk mencapai penyelesaian damai dan mencegah eskalasi konflik di masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam operasi penertiban minuman keras, tindakan apa yang harus dilakukan polisi Pamong Praja terhadap barang bukti yang disita? A. Menghancurkan di tempat. B. Menyimpan sebagai inventaris kantor. C. Melelang kepada publik. D. Mengembalikan kepada pemilik. E. Menyerahkan ke pihak berwenang untuk dimusnahkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa barang bukti harus diserahkan ke pihak berwenang untuk dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 12. Apa tindakan yang harus diambil polisi Pamong Praja ketika menemukan pekerja anak di sektor informal? A. Menangkap orang tua anak. B. Mengabaikan temuan. C. Memberikan sanksi kepada anak. D. Berkoordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut. E. Memaksa anak berhenti bekerja tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berkoordinasi dengan dinas sosial adalah tindakan yang tepat untuk memastikan penanganan kasus secara komprehensif dan melindungi hak-hak anak. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam menangani pelanggaran jam operasional usaha selama pandemi, pendekatan apa yang harus diutamakan oleh polisi Pamong Praja? A. Penutupan paksa usaha. B. Penangkapan pemilik usaha. C. Pemberian denda maksimal. D. Sosialisasi dan peringatan tertulis. E. Pengabaian pelanggaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sosialisasi dan peringatan tertulis harus diutamakan untuk memberikan kesempatan penyesuaian dan meningkatkan kepatuhan tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 14. Apa fokus utama program Satpol PP Sahabat Anak yang dilaksanakan di beberapa daerah? A. Penertiban anak jalanan. B. Pelatihan bela diri untuk anak-anak. C. Edukasi ketertiban umum dan perlindungan anak. D. Rekrutmen anak-anak sebagai kader Satpol PP. E. Pemberian sanksi khusus untuk pelanggaran oleh anak-anak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program Satpol PP Sahabat Anak berfokus pada edukasi ketertiban umum dan perlindungan anak, bertujuan membangun kesadaran sejak dini tentang peran Satpol PP dan pentingnya ketertiban umum. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam menangani kasus prostitusi online, langkah awal yang harus dilakukan polisi Pamong Praja adalah A. Melakukan penangkapan terhadap semua yang terlibat. B. Memblokir akses internet di area tersebut. C. Melakukan investigasi dan pengumpulan bukti digital. D. Mengumumkan kasus ke publik. E. Menyerahkan kasus langsung ke kepolisian tanpa tindakan awal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan investigasi dan pengumpulan bukti digital adalah langkah awal yang tepat untuk memastikan tindakan penegakan hukum yang akurat dan efektif.